Bab 924. Lin Yu tersenyum sedikit, dan memberikan Li Qianxuan 3 bentuk uji madu sebelumnya dan bentuk uji madu dari bank bahan obatnya sendiri, dan berkata, "Saudara Li, tidakkah kamu melihat saya? Ayo, buat perbedaan." Baru saja Li Qianjue secara khusus menjualnya izin, jadi Lin Yu juga menggunakan caranya sendiri untuk menyembuhkan tubuhnya, bermaksud untuk menguji penglihatan Li Qianjue. Li Qianluo tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia mengambil 2 lembar tes di tangan Lin Yu. Melihat berbagai bahan di lembar tes, kepalanya begitu besar sehingga dia merasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ye Qingmei sepertinya melihat rasa malu Li Qianjue. Dia meminta Li Qianjue untuk melewati setengah dari formulir tes, dan membantu Li Qianjue mencarinya dengan hati-hati. Li Qianxuo membalik-balik dokumen di tangannya, dan kepalanya semakin membesar, merasa sedikit pusing, tapi dia masih menggigit kulit kepalanya dan mengenali bahan obat di meja uji, mencari keanehan. Ye Qingmei tampak lebih tenang, dan hati-hati mencari lembar tes di tangannya dengan matanya tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia menemukan sesuatu. Mata Sui Lingling melihat ke meja tes dengan hati-hati, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, saya menemukan bahwa meskipun bahan dan proporsi madu dari ketiga perusahaan ini berbeda, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu, semuanya mengandung staci. Dan madu di perpustakaan bahan obat kita sendiri tidak memiliki bahan ini." Sebagai seorang gadis, pikiran Ye Qingmei masih sedikit lebih peka, dan segera menemukan perbedaan di antara keduanya. Tampaknya alasan mengapa Lin Yu meminta Ekuador untuk memeriksa madu di rumahnya adalah untuk menentukan perbedaan ini. "Iya, kakak senior memiliki mata yang tajam, dia pantas belajar pengobatan Tiongkok." Lin Yu mengangguk ke arah alis Ye Qing dan tersenyum, dan berkata dengan setuju. "Pengobatan tradisional Tiongkok." Ekspresi wajah Li Qianjue terkejut, lalu dia sangat gembira, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jiarong, macam apa itu pengobatan China? Apakah ini beracun?" Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah, dan jejak kehilangan melintas di matanya, dan dia bergumam, "Itu tidak benar, kata Irwin tadi, tidak ada bahan beracun di antara bahan yang diuji." Kebudayaan Ekuador benar. Suisu adalah obat Cina yang bisa digunakan sebagai obat. Ye Qingmei mengangguk ke Li Qianxuo dengan pasti, dan berkata, "Efek utamanya adalah membersihkan angin dan mengatur qi, menghilangkan panas dan detoksifikasi, dan masuk ke usus dan perut." Li Qianxuo mengerutkan kening saat mendengar ini, dan tidak bisa menahan untuk tidak bergumam, "Jadi, obat ini bukan hanya tidak beracun, tapi juga sejenis obat yang bisa menyembuhkan penyakit." "Ya, ada banyak obat paten Cina untuk mengobati batuk dan radang amandel." Ye Qingmei mengangguk. "Kalau begitu, Jiarong, apa gunanya mencari tahu perbedaan ini?" Li Qianxuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit putus asa karena obat ini baik-baik saja, apa gunanya mencari tahu? Lin Yu tersenyum, tidak menjawab Li Qianjue, menoleh untuk melihat Ye Qingmei dan berkata, "Kakak senior, pernahkah kamu mendengar tentang daftar hitam tabib kekaisaran?" Daftar hitam tabib kekaisaran. Ye Qingmei tercengang saat mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk dengan penuh semangat, menegaskan, "Tentu saja aku pernah mendengarnya." Sebagai orang yang telah mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, dia tentu telah mendengar tentang daftar hitam tabib kekaisaran yang terkenal di bidang medis Tiongkok. Daftar hitam apa? Sebagai seorang dokter TCM Xiaobai, Li Qianxuo merasa bingung. Daftar hitam tabib istana. Lin Yu melambat dan menjelaskan, selama dinasti Ming, ada seorang tabib kekaisaran bernama Liu Chun. Untuk memastikan keamanan dan efektivitas pengobatan keluarga kerajaan, setelah berkonsultasi dengan pengadilan, dia dan beberapa petugas medis, setelah lebih dari 60 tahun, 5.611 bahan obat telah diklasifikasikan ke dalam 6 kategori besar melalui metode uji narapidana obat. Di antaranya,
Bahan obat racun akut memiliki 132 rasa, bahan obat racun kronis memiliki 911 rasa, bahan obat non-usus memiliki 565 rasa, dan bahan obat kelelahan memiliki 3.559 rasa, seperti bahan obat memiliki 301 rasa dan bahan obat yang tersedia memiliki 143 rasa. Semua bahan obat diklasifikasikan ke dalam satu daftar. Ini adalah daftar hitam tabib kekaisaran yang terkenal dan misterius dalam sejarah Tiongkok. Uji obat dengan tahanan. Mata Li Qianjue membelalak ketika mendengar kata-kata itu, dan dia sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, tidak ada hak asasi manusia di zaman kuno, jadi fenomena ini tidak mengherankan, tetapi itu mengingatkannya bahwa Senong mencicipi jamu dan harus sadarilah bahwa menggunakan manusia untuk menguji narkoba memang cara yang paling akurat. Konon daftar hitam ini kemudian dibawa ke luar negeri. Para sarjana kedokteran asing telah memastikan keakuratan daftar ini melalui percobaan pada hewan dan penelitian klinis. Ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan pengobatan tradisional Tiongkok pada bahan obat sebenarnya sangat akurat. Lin Yu berkata dengan fasih, adapun stacis ini, itu adalah sejenis racun kronis. Meskipun dapat menyembuhkan penyakit, ia tetap racun kronis. Inilah mengapa pengobatan Tiongkok sering mengatakan bahwa itu adalah obat 3 poin. Alasannya. Li Qiansuo menyentuh dagunya, mengangguk mengerti, dan kemudian bertanya, Jiarong, apa maksudmu staci inilah yang menyebabkan begitu banyak pasien gagal organ? Bukan itu masalahnya. Banyak bahan obat racun lambat tidak akan membahayakan tubuh manusia selama digunakan secara wajar. Lin Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya, yang disebut penggunaan obat secara rasional, secara alami, kita harus mengontrol dosis obat dan bahan obat yang cocok dengannya. Jiarong, aku tahu. Ekspresi Ye Qingmei segera bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia bereaksi terhadap sesuatu. Lin Yu berkata dengan penuh semangat, meskipun stacisium ini tidak akan membahayakan tubuh manusia, cairan oral umur panjang kami juga mengandung banyak bahan obat China. Bahan obat Tiongkok ini bereaksi satu sama lain, menghasilkan toksisitas yang lebih besar, menyebabkan kegagalan organ pada pasien yang meminumnya. Ya, saat stacisium ini bersentuhan dengan bahan obat buta dalam cairan oral, toksisitasnya akan meningkat beberapa kali lipat, yang akan menyebabkan keracunan hati. Padahal, reaksi antara kedua bahan obat ini tidak diketahui dokter biasa. Lin Yu melihat bahwa Ye Qingmei dapat menebaknya, dan mengangguk sambil tersenyum, dan staci, seperti bahan mentah dalam cairan oral, keduanya adalah obat tradisional Tiongkok. Itulah mengapa rumah sakit memastikan bahwa pasien hanya meminum cairan oral milik China setelah menguji pasien yang sakit. Alasannya. Li Qiansuo tercengang saat mendengar kata-kata itu, dan ketika dia bereaksi, dia tiba-tiba tersadar, dia terkejut dan ngeri, lalu berkata, sial, ternyata seperti ini. Sial, dokter misterius ini benar-benar berusaha untuk menangani kita kali ini. Setelah mendengarkan analisis Lin Yu, Li Qianxuan terkejut. Ada begitu banyak liku-liku. Berkat kemahiran Lin Yu dalam farmakologi, dia dapat menganalisis keanehan lapis demi lapis. Jika Anda beralih ke orang lain, Anda mungkin sudah bingung. Ini juga alasan mengapa Lin Yu baru saja mengatakan bahwa para dokter